Terpujilah Tuhan, Allah yang kami sembah. Kami sadar bahwa kebutuhan akan Tuhan sangat penting dalam kehidupan kami. Bapa yang surga, biarlah Engkau masuk dalam hati dan pikiran kami, supaya kami siap dalam menerima roti hidup yang akan kami dengarkan malam hari ini. Tuhan, pimpinlah hamba-Mu dengan Roh Kudus, sehingga segala apapun yang Hamba sampaikan bisa menguatkan kami ya Tuhan, dan pimpin juga teman-teman kami yang lain ya Bapa, yang mereka mungkin struggle untuk join bersama dengan kami, tetapi biarlah Engkau bersama dengan mereka, dan bantu mereka Tuhan untuk bisa bergabung bersama dengan kami dengan segala kendala apapun. Pimpin kami di sini Tuhan dengan signal yang baik dan sertai segala sesuatunya. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus. Amin. Oke, judulnya Lifestyle of Faith. Mungkin boleh aja sih kalau kita agak sedikit interaktif ya. Saya mau bertanya dulu nih buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Kalian tahu nggak sih arti lifestyle? Ada yang bisa kasih jawaban nggak? Ya, gaya hidup. Oke, kalau bahasa, ya coba kita lihat versi bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, the way in which a person of group lives. Nah ini kalau bahasa Indonesianya memang gaya hidup ya. Jadi cara-cara kita dalam kehidupan itu disebut dengan lifestyle. Nah jadi pada saat ini kita akan belajar mengenai lifestyle of faith, yaitu gaya hidup dengan iman. Apakah lifestyle itu hanya kebiasaan yang dilakukan sekali, 2 kali, atau mungkin seminggu? Apakah mungkin cuma sebulan baru kita bilang lifestyle? Apakah demikian? Udah terus-menerus. Yes. Mungkin kalau misalnya sangat common, kita sering dengar itu adalah, oh dia udah sering makan sehat tuh, lifestyle-nya hidup sehat, ya kan? Atau mungkin sering olahraga. Wah dia suka banget baca, itu udah lifestyle-nya dia gitu ya. Nah jadi sesuatu yang terus-menerus kita lakukan itu udah disebut dengan lifestyle. Nah yang menariknya pada malam hari ini kita mau belajar how to have the lifestyle of faith. Gimana sih kita bisa menghidupkan kehidupan sebagai seorang Kristen yang mempunyai lifestyle of faith. Ya mungkin kita bisa bilang, ya gue kan Kristen, gue pasti punya iman dong. Oh ya, are you really sure? Nah, kita akan banyak belajar di sini dari seorang tokoh yang sangat luar biasa. Saya mengagumi tokoh ini yang bernama adalah Daniel. Oke, siapa di sini yang sering banget atau pernah lah paling nggak baca buku Daniel? Pernah, Kak. Oke, mungkin ini cerita yang agak populer ya. Apalagi mungkin anak-anak itu sering banget dengar cerita ini gitu ya. Daniel masuk ke lubang singa, terus dia nggak dimakan karena dia takut akan Tuhan. Mungkin kelihatannya sesederhana itu, ya kan? Tapi kalau kita benar-benar mengenal siapa tokoh Daniel, dia adalah sangat luar biasa. Tokoh yang sangat luar biasa, yang kita bisa pelajari lifestyle-nya dan kehidupan imannya yang membuat dia sampai akhir hidupnya pun benar-benar dipakai oleh Tuhan dan dia menunjukkan imannya. Ya, jadi Daniel adalah salah satu tokoh hebat dalam Alkitab yang dalam kehidupannya banyak sekali kita bisa melihat lifestyle of faith-nya dia. Ya, di sini kita akan belajar bahkan mungkin kalau misalnya kita lihat di Daniel 1, Daniel 3, Daniel 2, Daniel 3, bahkan di Daniel 6 ini pun yang akan kita bahas, dia menunjukkan iman yang sangat luar biasa. Oke. Nah, background-nya sedikit ya mengenai Daniel. Daniel bekerja di pemerintahan 3 generasi. Ya, pada waktu dia masih muda, dia sudah dipakai untuk bekerja di istana dan dia hidup dan bekerja di sana sampai raja ketiga itu bergantian ya. Itu sampai dia tua, Daniel masih dipakai untuk bekerja di sana. Kalau kita baca di Daniel 1, ujian iman terhadap Daniel itu sudah terjadi ya pada waktu makanan ya. Jadi dia masih memilih untuk mengikut Tuhan dengan makan makanan yang tidak dimakan oleh istana, oleh raja-raja di sana. Makanannya kayak gimana? Ya itu makanan yang tidak Tuhan inginkan mereka makan, tetapi mereka setia dalam hal tersebut. Dan kemudian ketika ada satu kondisi di mana seorang raja Nebukadnezar
ya bermimpi, dan dia marah banget kalau orang-orang pintar di sana tidak bisa mengartikan mimpinya, sehingga ancamannya adalah kalau lu nggak bisa ngartiin, gue bunuh semua orang-orang pintar. Ya, salah satunya adalah Daniel yang terancam untuk dibunuh, dan teman-temannya juga ya. Dan kemudian pada waktu harus menyembah patung, ya, luar biasa iman dari seorang Daniel. Nah, sekarang kita masuk ke Daniel 6. Ya, di Daniel 6, saya ingin kita bisa buka dulu di Daniel 6. Saya menganjurkan untuk teman-teman, please hold your Bible, karena memang kita akan banyak menggali di Daniel 6, dan saya berharap walaupun teman-teman di sini memakai device apapun, ataupun dari handphone, atau mungkin Alkitab, saya benar-benar berharap kita membukanya. Nah, sekarang saya meminta salah satu dari teman-teman di sini untuk membaca di Daniel 6 ayat 1 sampai 10. Bacanya pelan-pelan aja kalau rindu mau baca ya. Dan setiap bacaan Alkitab itu mempunyai arti yang sangat luar biasa, ya, mengemukakan fakta dan hal-hal yang sangat detail yang kita harus perhatikan. Mungkin Amel boleh baca di Daniel 6 ayat 1 sampai 10. Kamu bisa baca pelan tetapi sangat jelas. Daniel 6 ayat 1 sampai 10. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Thank you, Amel. So, teman-teman, ini Daniel usianya nggak muda loh ya. Jadi, pada waktu ini terjadi, usia Daniel itu 80-an ke atas. Ya, dia mengalami satu tantangan terbesar dalam kehidupannya dia. Ini adalah ujian di mana Daniel harus memilih. Dia memilih Tuhan atau dia memilih manusia. Nah, kalau kita tadi sempat menyimak, ya teman-teman, jadi Daniel ini adalah salah satu pejabat paling tinggi posisinya yang berkuasa. Dan kalau kita lihat di sini di ayat 3, ya, Daniel melebihi para pejabat itu. Ya, Daniel melebihi para pejabat itu. Dan raja bermaksud untuk mengangkat Daniel. Nah, makanya 2 dari yang 3 pejabat ini, karena salah satunya adalah Daniel, itu nggak senang, nggak happy banget. Sehingga mereka berusaha untuk membuat sesuatu yang bisa menjatuhkan Daniel.
kesalahan-kesalahan apapun. Nah, yang menariknya adalah ketika trik ini dibuat atau strategi yang dibuat oleh dua pejabat ini ya dengan niat busuk mereka membuat sesuatu supaya raja membuat decree atau perintah kalau dalam 30 hari siapapun yang tidak menyembah raja akan masuk ke lubang singa. Oke. Tapi yang menarik adalah kita lihat apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Daniel. Mungkin Amel boleh baca lagi yang tadi terakhir ayatnya. Ayat 11. Ayat 11. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ya, menurut saya ini menarik banget ya teman-teman. Coba teman-teman membayangkan dalam satu situasi, kalau kita belajar Alkitab, coba kita bawa imajinasi kita. Jadi pada saat itu, dia sudah mendapatkan kabar, decree, perintah, kalau orang yang tidak menyembah raja akan dijebloskan ke lubang singa. Yang which is, dia nggak bakal nyembah raja gitu ya. Yang dia lakukan adalah, well, gue pergi ke atas. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin kita juga nggak sampai keadaan seperti ini ya. Tapi mungkin in many ways, kita sering memakai logika kita untuk menghindar dari masalah. Kita lupa untuk berbicara sama Tuhan, kita bahkan udah lupa kalau kita jadi orang Kristen di saat kita mempunyai masalah. Mungkin kita akan melakukan hal-hal yang, well, kita harus sembunyi. Atau, wah gila, mending nyembah aja deh, daripada kita mati, atau daripada kita nggak makan. Ya, atau mungkin ketika bekerja kita disuruh melakukan sesuatu yang tidak pantas di hadapan Tuhan, kita tetap lakukan for the sake of salary. Di situ kita diuji sebenarnya, kita mau pilih siapa? Kita mau pilih manusia atau kita mau pilih Tuhan? Tetapi yang menarik adalah di sini kita melihat Daniel itu tidak mengubah kebiasaan dia yang dia biasa berdoa 3 kali sehari. Itu udah kayak minum obat ya, atau kayak makan deh. So, kalau kita sama ratakan berdoa dengan makan, berarti kita nggak bisa hidup dong tanpa doa. Harusnya kan kayak gitu. Ya kan? Tetapi dia masih stick dengan kebiasaannya. Tidak ada rasa takut sama sekali dalam kehidupan Daniel. Bahkan sebenarnya bisa aja ya dia berpikir, ya ampun Tuhan, gue udah tua juga, bisa nggak sih gue kayaknya nyaman dikit hidup gue gitu kan, nggak mesti harus, ya istilahnya the worst thing adalah dia harus mati, ya kan, dengan cara dimakan habis gitu, dengan singa-singa di sana. Tetapi inilah Daniel, dia lebih baik mati daripada dia tidak spend time dengan Tuhan. Daniel would rather die than miss his devotion. Jadi di sini ya teman-teman, berdoanya itu menariknya kalau misalnya kita perhatikan, makanya saya tadi emphasize teman-teman di sini, kalau kita membaca Alkitab, jangan samain dengan baca novel. Ya, take time slowly. Itulah arti kita menggali Alkitab. Kalau kita lihat di sini, Daniel berdoa 3 kali sehari. Dan apa yang dia lakukan? Kalau memang itu udah kebiasaan dia, biasanya kalau teman-teman tahu ya, devotion itu artinya mungkin kalau teman-teman yang lain suka bilangnya saat teduh, ya kan? Atau juga renungan, ya, spend time with God. Definisinya kurang lebih sebenarnya sama, bervariasi tapi sama. Mungkin saya lebih simpelnya bilangnya devotion aja ya, supaya kita bisa lebih relate, bisa lebih gampang juga saya nyampaikannya. So, Daniel, dia udah denger nih berita istilahnya ya, kasarnya tuh lu bakal dibunuh nih. Soalnya kita udah tahu lu tuh nggak nyembah raja, lu tuh nyembah Tuhan lu. Tapi dia tenang-tenang aja. Dia pikir ya udah mending gua mati daripada gua nggak spend time sama Tuhan gua. Itu luar biasa teman-teman. Iman dari mana yang bisa dia kayak gitu? Pernah nggak teman-teman mengalami satu situasi di mana kalian benar-benar diuji kekristenan kalian? Kalian harus pilih, apakah pilih Tuhan atau pilih manusia. Mungkin ya
saya mungkin pengalamannya lebih banyak di ini ya, di kantor ya. Dulu juga saya bekerja sebagai karyawan itu cukup lama, 5 tahunan lebih, dan karena saya bergereja hari Sabtu, jadi saya kerap kali harus mengerjakan pekerjaan hari Sabtu, disuruh ya, karena saya juga waktu itu seorang PA, jadi bos saya tuh kalau mau kasih kerjaan itu enak banget, tinggal hanya handphone, SMS, you have to do it, gitu. Tapi pada waktu interview, saya udah bilang bahwa saya tuh tidak bekerja di hari Sabtu. Dan dia fine-fine aja, nggak masalah gitu ya. Dan kemudian saya mendapatkan pekerjaan yang harus saya lakukan. Saya kesel, saya matiin aja handphone saya. Tapi puji Tuhan, karena kenapa? Akhirnya dia menghargai bahwa itulah belief saya. Dan dia men-treat saya sangat baik di antara teman-teman atau karyawan yang lain. Teman-teman, kita nggak perlu takut sebenarnya. Kalau kita membela dengan apa yang kita percaya tentang Tuhan, Tuhan akan berada di pihak kita. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Daniel. Saya juga pernah mendapatkan satu cerita dari teman saya. Dia bekerja sebagai seorang accounting. Pekerjaan dia sangat bagus sekali ya teman-teman. Dia mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa. Karena pekerjaannya dia mendapatkan mobil, dia mendapatkan apartemen, dan gaji yang sangat tinggi sekali gitu. Kemudian tiba-tiba dia resign. Terus saya bilang, wah kamu tuh udah bagus banget. Itu pekerjaan yang diidam-idamkan oleh semua orang gitu. Kenapa kamu resign? Apa bos kamu marah? Atau mungkin pekerjaan kamu banyak pressure? Atau gimana? Kayaknya sih kamu fine-fine aja gitu ya. Kemudian dia bilang begini, kamu tahu nggak sih saya tuh udah struggle ini udah kayak bertahun-tahun sebagai seorang accounting. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya harus memalsukan angka. Saya harus memalsukan angka dan itu harus dibikin laporannya. Karena saya sering ke gereja, saya pelayanan, saya baca firman Tuhan, hati saya tidak tenang. Saya sepertinya membodohi Tuhan. Untuk apa saya dapat ini semua, tetapi saya membodohi diri saya dan saya membodohi Tuhan. Dan itu membuat dia keluar dari pekerjaannya. Dan teman-teman, selama bertahun-tahun setelah dia keluar itu, dia tidak dapat pekerjaan pengganti. Tapi apakah itu menyudutkan dia untuk blaming Tuhan? Atau mungkin dia marah-marah sama Tuhan? Kan saya udah melakukan yang benar, kenapa Tuhan tidak kasih saya pekerjaannya jauh lebih baik dari yang itu? Tapi ternyata itu adalah ujian yang sangat besar yang diberikan kepada dia. Tapi teman-teman, ini adalah teman baik saya. Pada saat ini, dia banyak juga menceritakan kemajuannya setelah itu, bahwa dia dapat beasiswa dan dia dapat pekerjaannya sangat luar biasa setelah beberapa tahun dia tidak bekerja. Dan kemudian dia mendapatkan pasangan hidup juga, teman-teman, yang sangat luar biasa. So, akan ada masa-masa kita sebagai seorang Kristen diuji. Dan apakah dalam ujian itu kita mau ikut manusia atau ikut Tuhan? Di sini kita akan belajar bagaimana Daniel mempunyai gaya hidup sebagai seorang Kristen yang beriman. Dan kita akan belajar gimana sih bisa mempunyai lifestyle of faith kayak Daniel. What should we do? Saya pengen kayak Daniel, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Karena teman-teman mungkin kita tidak akan mengalami keadaan seperti Daniel ya. Kita juga tidak tinggal di istana atau mungkin di kerajaan atau di mana. Terus kita mungkin juga tidak terganggu dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti itu. Tetapi mungkin akan ada daily thing yang bisa menguji kita di kantor atau mungkin keluarga kita yang sebenarnya kita mau devotion, malah kita diejek-ejek, ya kan? It could be. Nah, saya akan membagikan beberapa tips bagaimana sih kita bisa memulai devotion. Gimana sih kita spend time sama Tuhan tuh ngapain, ya kan? Sebenarnya ada beberapa teman-teman juga sempat datang ke saya ya untuk nanya-nanya gitu ya. Saat teduh tuh ngapain sih gitu kan? Apa saya cuma baca 5 menit terus udah gitu
baca doang terus atau gimana gitu ya. So I'm gonna share 8 hal yang kita bisa lakukan, hal-hal praktikal untuk saat teduh kita. Ya, ketika kita mau spend time bersama dengan Tuhan, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus minta dulu sama Tuhan supaya kita mempunyai kemauan untuk datang sama Dia. Jadi apa yang membuat Kristen bertumbuh dan tidak bertumbuh itu bukan hanya dari kegiatannya ya teman-teman. It's not like saya udah doa tapi kok saya nggak ngerasa Tuhan ya. Saya udah belajar Alkitab, udah baca mungkin satu dari Kejadian sampai Wahyu, kok gue nggak feel apa-apa. Oke. Jadi pertama yang benar-benar kita harus pastikan adalah bukan teknisnya, tetapi hati kita dulu. Kita tanya dulu sama Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, saya pengen punya keinginan untuk benar-benar menginginkan Tuhan dalam kehidupan saya. Bantu saya gimana caranya ya Tuhan. Dan Tuhan akan mengarahkan kita pada langkah-langkah yang tepat. Yang pasti ketika kita mau kenal seseorang, yang pasti kita harus spend time kan dengan orang tersebut. Saya mungkin bisa, mungkin ini ya, contohnya Jun aja deh, karena Jun udah menikah di sini ya. Jun waktu kenal istrinya pasti pacaran dulu kan, ya kan? Dan ketika dia mau memutuskan untuk istrinya untuk menjadi pasangan hidup untuk selamanya, pasti harus banyak hal yang akan dia harus tahu gitu ya. Dan apakah hatinya benar-benar untuk Jun? Dan bagaimana kesehariannya dan lain-lainnya. Kalau kita mau tahu tentang Tuhan, kita nggak bisa cuma spend time 5 menit doang. Dan hanya sekedar formalitas, ya kan, kita baca firman Tuhan karena Tuhan sangat tahu hati kita. Jadi yang pertama, pastikan dulu kita minta Tuhan untuk taruh keinginan dalam hati kita mau cari Dia. Nah, yang kedua, seperti yang dilakukan oleh Daniel, dia mempunyai kebiasaan 3 kali dalam sehari dalam berdoa. Mungkin teman-teman bisa mencoba sehari sekali dulu ya. Set a regular time and place to have devotion. Jadi, contohnya misalnya saya mau berdoa di kamar saya. Saya akan bangun sekitar jam 5 pagi, atau mungkin teman-teman lebih comfortable sesuai dengan aktivitas, lebih nyaman di jam berapa. Tinggal ditentukan saja, tetapi sampaikan sama Tuhan, Tuhan saya ingin berdoa setiap siang, atau mungkin setiap pagi, subuh, or any time yang comfortable buat teman-teman, set a time, ya, dan make a specific place, ya, di mana teman-teman bisa berdoa di sana. Yang ketiga, pray before you begin and ask the Holy Spirit to guide you. Jadi, sebelum kita memulai devotion, sangat penting untuk berdoa. Biasakan berdoa itu menjadi satu lifestyle kita, sehingga Tuhan, Roh Kudus hadir di dalam hati kita untuk menuntun kita. Kemudian yang keempat, choose a passage of scripture. Nah, di sini teman-teman bisa memilih mulai baca dari mana ya. Ya, kita sebenarnya saya mendapatkan banyak masukan juga dari pendeta, dari hamba-hamba Tuhan juga. Start with John atau Yohanes, buku Yohanes. Karena buku Yohanes ini buku yang mengenai kasih dan banyak sekali mengenai karakter Allah dan Kristus yang dijabarkan di sana. So, teman-teman bisa mulai dengan buku Yohanes. Tapi kalau misal teman-teman ingin mencoba sesuatu yang lebih praktikal, teman-teman bisa mencoba di 1 Tesalonika atau mungkin di buku Yakobus. Itu bagus banget. Kemudian yang kelima, paraphrase the passage in your own words, in your journal, or a sheet of paper. Jadi, saya menganjurkan teman-teman untuk mempunyai buku sendiri. Ya, kalau bisa buku yang bisa ditulis. Ya, ditulis apa sih ayat yang ingin teman-teman bahas di situ dalam devotion teman-teman. Jadi kalau misalnya mau coba di Yohanes 3 ayat 16 ya, contohnya kan dimulai dari buku Yohanes 3 ayat 16. Coba mulai deskripsikan apa arti ayat tersebut dengan kata-kata teman-teman sendiri. Jadi digali, create so many questions dari ayat tersebut. Nanti Tuhan akan menuntun dengan Roh Kudus apa yang teman-teman akan dapatkan. Nah, di nomor 6, ask God
Lord, what are you trying to tell me through this passage? Nah, setelah teman-teman memilih ayat atau mungkin satu perikop, teman-teman bisa tanya sama Tuhan, Tuhan, melalui perikop ini, apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan kepada saya? Apa yang sebenarnya Tuhan ingin katakan kepada saya? Jadi, makanya seperti yang saya sampaikan, setiap ayat itu kalau bisa bacanya jangan ngebut, ya. Use your heart, your mind and soul. Ask the Holy Spirit. Minta Roh Kudus untuk pimpin. Tuhan, ayat ini artinya apa? Apa yang pesan yang Tuhan ingin sampaikan buat saya dari ayat ini? Seperti hari ini kita mulai membaca tadi yang sudah dibacakan oleh Amel dari Daniel 6 ayat 1 sampai 10. Apa yang saya bisa dapat dari Daniel 6 ayat 1 sampai 10 ini Tuhan? Oh, Daniel tuh berdoanya 3 kali loh sehari. Oh, ternyata pada waktu ada ancaman itu Daniel nggak takut loh. Kita bisa bawa situasi itu dalam pikiran kita and we can get something dari cerita atau situasi yang kita baca. Nah, kemudian nomor 7, write your prayer response to God. Ya, jadi kita bisa juga tuliskan doa kita kepada Tuhan. Dan nomor 8, think about a Bible passage ya throughout the day. Nah, jadi teman-teman tadi ketika teman-teman sudah memutuskan untuk memilih ayat atau mungkin perikop, ya kita bawa itu dalam pikiran kita. Kemudian kita ingat-ingat terus. Jadi kalau kita renungkan, kalau misalnya kita lagi menunggu, kita bisa tadi pagi aku belajar ini, aplikasinya adalah ini. Tuhan, aku pengen banget menjadi seperti ini. So, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan devotional life kita. Teman-teman mungkin bisa catat juga boleh, atau mungkin mau screenshot juga boleh, but try it. Coba deh. Sebenarnya ini simple sih. Mungkin teman-teman bisa coba dengan beberapa menit dulu, atau mungkin mau 10 menit dulu boleh. Mau 15 menit dulu boleh, tapi lakukanlah dengan konsisten. Dan kemudian di hari-hari kedepannya, lama-lama tambahin waktunya. Dan semakin hari semakin kita akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hati kita, dan Tuhan akan berbicara sangat clear dalam hati kita. Banyak sekali ada orang bertanya, gimana saya tahu itu suara Tuhan atau enggak? Bisa nggak sih teman-teman dengerin suara yang misalnya gini ya, saya pernah bertelepon dengan saudara saya, dan pada waktu itu signalnya putus. Ternyata dia nelfon pakai nomor yang lain. Segala macam. Siapa sih? Ini kayaknya suaranya dia deh, gitu kan. Ternyata benar. Kenapa saya bisa recognize? Karena I spend time with her. Dia saudara saya, dan saya sering banget ngobrol sama dia. Ya kan? Dan seperti itu dengan Tuhan. Kalau kita sering spend time sama Tuhan, kita sering ngobrol sama Tuhan, kita baca surat cintanya, kita akan bisa dengar suara Tuhan. Mungkin tidak tiba-tiba ada suara berbicara gitu ya teman-teman. That's not the way how God speaks. Tuhan bisa berbicara dengan banyak hal. Bisa lewat alam, bisa lewat teman, bisa lewat ciptaannya. So many ways. Tapi kita tidak akan bisa dengar suara Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah spend time sama dia. Nah, kita kembali kepada Daniel. Jadi, kita melihat di sini, Daniel berdoa. Dan kalau lihat teman-teman di sini, ini ada gambar, ya. Ini orang-orang ini udah nguntitin Daniel. Nah, ini kesalahannya dia nih. Ini nih, dapet deh, mati deh lo. Kapok deh lo, ya kan? Ini sengaja, mereka udah dapet. Yang menurut mereka kelemahannya siapa? Daniel. Tapi apakah benar ini kelemahannya Daniel? No, it's not. Disinilah sumber kekuatannya dia. Dia minta pertolongan kepada Bapaknya di surga. Dan sangat luar biasa, kalau teman-teman perhatikan, apa doanya Daniel? Apa doanya di sini? Kita baca di ayat 11. 3 kali sehari ia bertelut berdoa serta memuji Allahnya. Jadi teman-teman, yang dilakukan Daniel dalam doanya itu, yang dia katakan, bukan kayak orang ketakutan teman-teman.
Daniel memuji Tuhan. Dan gimana ya, memuji Tuhan itu kan berarti banyak ucapan syukur ya kan. Daniel tidak seperti kayak, Tuhan gila ini aku mau mati ntar lagi, please help me, help me. Saya sering sekali kadang-kadang kalau misalnya dalam keadaan pressure atau ada masalah, saya suka in a rush berdoa sama Tuhan dan kayak maksa banget sama Tuhan. Tuhan, please help me. Saya begini, gini. Dan mungkin kebanyakan dalam doa saya adalah lebih banyak meminta. Tolong Tuhan. Terus saya ulangin lagi. Kebanyakan repetition. Mungkin ucapan syukurnya nggak ada. Jadi saya lebih ke ngajarin Tuhan cara berdoa. Atau cara supaya Tuhan mengabulkan permintaan saya. Tapi apakah demikian dilakukan oleh Daniel? Tidak. Setelah dia mendengar bahwa surat perintah itu telah dibuat, dia santai aja, jadi pergi ke rumahnya. Bukan karena dia sudah dengar dia pergi ke rumahnya, tidak. Tapi karena kenapa? Karena dia udah terbiasa. Contohnya misalnya jam 12 nih ya. Terus dia udah dengar nih, udah jam 12, it's time for me to pray. Dia naik ke atas dan dia berdoa. Dan yang menarik adalah doanya dengan memuji Allah. Penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur. Seberapa, mungkin kita nggak usah compare dalam keadaan terdesak deh. Dalam keadaan biasa aja deh, bahkan dalam keadaan terberkati. Seberapa sering kita berdoa, kita mengucap syukur. Kita berterima kasih sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan, thank you untuk ini, untuk itu, walaupun mungkin uang di kantong kita 0. Tapi kita masih bisa makan. Kita masih punya nafas hidup, kita masih punya kondisi badan yang sehat, punya tangan dan kaki, dan semuanya bisa dipakai untuk bekerja. Bisa nggak we pray like that? Atau kita pointing kepada hal-hal yang, wah ini masalah gua nih. Kok Tuhan belum jawab-jawab juga sih sampai sekarang? Bete aduh gua Tuhan. Males datang sama Tuhan. Kayaknya nggak ada gunanya Bible study. Tuh gua nggak dijawab-jawab. Padahal blessing yang didapat itu banyak di belakang kita, di depan kita udah menanti juga. Tapi fokus kita arahkan kepada mana? Pada hanya masalah kita. Sangat luar biasa dengan kehidupan Daniel. Dia tidak takut bahaya. Dia lebih banyak memuji Tuhan di dalam doanya. Tidak terganggu dengan kondisi apapun. Karena dia sudah terbiasa seperti itu. Daniel memilih untuk mati dibandingkan berhenti untuk waktu devotion bersama dengan dia. Apakah kita akan berani seperti Daniel? Nah, pada saat ini, I'm going to share with you 3 tips yang Daniel lakukan, yang kita bisa lakukan bersama-sama. Lifestyle of faith of Daniel. Nah, yang pertama, Daniel made time for God. So, sebelumnya tadi saya sempat share bahwa ketika Daniel berdoa, it's not merely just pray. Tetapi apa yang dilakukan Daniel? Daniel juga membaca firman Tuhan, dan Daniel bahkan berpuasa juga. Ya, kalau misalnya teman-teman, makanya tadi di awal saya juga sempat tanya, apakah teman-teman di sini pernah membaca buku Daniel? Daniel itu bukan hanya terkenal dijebloskan ke lubang singa ya teman-teman. Dia salah satu tokoh yang sangat cerdas sekali, dan banyak sekali nubuatan-nubuatan yang ada di buku Daniel. Dan for your information ya teman-teman, buku Daniel ini ditulis oleh Daniel sendiri, dan pelajaran mengenai nubuatan itu banyak di Daniel dan Wahyu. So cerita Daniel bukan hanya sekedar, oh ya Daniel tuh dilepaskan dari lubang singa, ya, bukan hanya itu ya. So mungkin teman-teman setelah ini bisa mendalami buku Daniel, karena banyak sekali karakter dari Daniel yang kita bisa pelajari dan bisa kita apply di dalam kehidupan kita. Nah, lifestyle dari Daniel yang pertama adalah Daniel made time for God. Dia berdoa, dia membaca firman Tuhan, dia punya fellowship. Bahkan kita tahu beberapa teman-temannya ya, Sadrak, Mesak, Abednego, ya kan, yang di mana mereka juga waktu itu sempat mendapatkan challenge untuk menyembah patung.
Itulah teman-teman Daniel. So, sangat penting buat kita untuk mempunyai teman-teman yang seiman, ya. Kita bisa sama-sama berfellowship untuk berdoa, untuk belajar firman Tuhan, untuk menyanyi, dan saling menguatkan satu sama lain. Nah, pertanyaan kepada teman-teman di sini. Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Lifestyle menentukan berapa banyak waktu yang kita habiskan. Ketika Daniel banyak waktu untuk Tuhan, dia bisa dibilang lifestyle of faith. Ketika banyak tantangan dalam kehidupan dia masih menunjukkan faith-nya atau belief-nya kepada Tuhan, dia sudah mempunyai lifestyle of faith. Kalau kita makan makanan sehat, rajin olahraga, ya kan, kita mempunyai lifestyle of faith, lifestyle of health, ya. Dan pada saat ini, I want to emphasize untuk waktu yang Daniel berikan kepada Tuhan. Dan kembali kepada kita, coba kita tanyakan sama diri kita. Berapa banyak waktu yang kita berikan sama Tuhan? Our time on earth is short. Waktu kita di dunia ini singkat banget ya teman-teman. Dan setan, seperti di dalam buku Efesus, dia mengejar umat-umat Tuhan seperti singa yang mengaum-ngaum. Karena kenapa? Karena waktu itu singkat. Karena waktu dia di bumi itu singkat. Kalau bisa, itu tidak ada waktu yang terbuang untuk menghancurkan semua anak-anak Tuhan. Untuk nggak suka apa? Nggak suka baca kitab, nggak suka berdoa, bikin aja sibuk dengan sosial media. Ya, siapa di sini yang tidak punya sosial media? Pasti semua punya, ya kan? Ini ada research, saya ngambilnya tahun 2019 ya, nggak dapet tahun 2020 sama 2021. But anyway, mungkin ini adalah kurang lebih sama ya, atau mungkin lebih worse. Ya, kalau saya bisa baca di sini, average daily time spent using internet via any device. Rata-rata sehari 8 jam 36 menit. Ya, kemudian sosial medianya 3 jam, 28 menit. Ini rata-rata aja ya, ada juga yang addicted. Oke. Average daily TV, nah yang nonton TV, 2 jam 52 menit. Dengerin musik 1 jam 22 menit. Nah, jadi teman-teman, dulu tuh saya sebenarnya senang banget nonton TV. Ya, sekarang kan TV udah agak jarang ya, karena sosial media itu menguasai banget YouTube ya. Dan kalau kita mau search apa-apa di Google itu kayaknya gampang banget dan cepet gitu. Dan kalau mau nonton film juga ya, di YouTube tuh kan nggak ada iklannya. Jadi orang prefer untuk ke YouTube untuk nonton, untuk to have fun, ya. Dan ini jumlah waktu yang sangat luar biasa besar loh teman-teman. Kalau misalnya waktu kita dikurangi jam tidur, itu sisanya udah kayak mainnya sosial media aja. Ya, sehingga kita tidak ada waktu untuk banyak berdoa, atau mungkin kita belajar Alkitab. Kita bahkan lebih banyak spend time untuk social media atau mungkin internet. Our relationship with God is also built on time. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, semua itu dilihat dari jumlah banyak waktu yang kita bagikan buat Tuhan. Kalau kita pengen dekat sama Tuhan. So, kalau kita pengen benar-benar mempunyai hubungan yang dekat sama Tuhan, ya give time. Itulah hal terbesar yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Lifestyle yang kedua, Daniel went into the fight with trials. Nah, teman-teman, ini adalah hal kedua yang kita bisa lihat di Daniel 6. Jadi, ketika kita punya trials ini seperti pencobaan ya, tantangan hidup. Tantangan hidup ini bisa mengembangkan karakter kita, tapi bisa juga menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kalau teman-teman simak pada waktu beberapa minggu yang lalu, saya pernah membawakan sharing berjudul Trouble with Trouble. Itu lebih banyak membahas mengenai tantangan hidup yang bisa membangun karakter kita menjadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih sadar siapa diri kita bahwa kita butuh Tuhan. Tetapi trials juga bisa untuk reveal kita ini orangnya kayak gimana sebenarnya.
seperti yang dilakukan oleh Yudas. Ya, kita lihat ketika dia ngeliat uang, dia melihat Yesus itu udah kayak koin-koin emas atau koin-koin perak. Wah, gue akan tukerin Yesus nih. I'm gonna be rich. Saya akan kaya. Itulah karakternya dia. Saya berharap teman-teman semua di sini tetap teguh di dalam iman ketika kita pun menghadapi tantangan. Nah, dengan spend time sama Tuhan ini pun, ini bisa membantu kita untuk mempertahankan karakter yang dimana Tuhan memberikan karakternya kepada kita. Di dalam tantangan tersebutlah kita bisa melihat apakah kita sebenarnya mempunyai karakter Tuhan atau kita lebih mengikuti karakter kita yang bodoh sebagai seorang manusia yang hidup dalam kedagingan. So, supaya kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita harus datang kepada Tuhan sehingga kita bisa melawan godaan-godaan setan, pencobaan-pencobaan yang sering datang dalam kehidupan kita. Kita akan baca di Wahyu 3 ayat 18 sampai 19. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Teman-teman, Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Dia kerap kali mungkin membiarkan kita masuk dalam tantangan hidup, masalah. Tapi sebenarnya Tuhan itu ingin melatih kita. In every difficulties, there is evidence of His love. Tuhan itu tidak pernah menghukum kita dengan ya udah lu susah aja deh, terus nggak dikasih makan, atau kita dibiarin terlantar. Bahkan kita sebelumnya pernah belajar mengenai Esau. Esau ketika dia memberikan hak sulungnya kepada saudara kembarnya, dia dikutuk dan dia bahkan dibilang di situ bahwa kemanapun dia pergi itu akan susah hidup dia. Tapi ternyata dia benar-benar diberkati oleh Tuhan dengan tidak pernah kekurangan. Dan teman-teman bisa baca cerita akhirnya. Bahkan dia bernamai dengan saudaranya sendiri. So basically Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak Tuhan dalam masa yang terlantar ya. Maksudnya kita tidak dijaga, kita tidak dipelihara. Tuhan ingin kita benar-benar sadar bahwa kita butuh Dia. So di dalam masa kesusahan, sebenarnya kita sangat melihat bahwa kasih Tuhan itu nyata banget dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah Daniel left his window open because he had nothing to hide. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan lagi, ini saya share sedikit ya. Nah, teman-teman lihat deh, ini kan jendelanya kebuka ya. Ini mungkin hanya salah satu gambar yang saya ambil dari Google. Tapi ada juga gambarnya yang mana jendelanya ini agak turun. Ya, intinya jendelanya kebuka. Ya. So artinya kenapa? Artinya tidak ada yang tersembunyi dalam diri dia. Dan orang mau lihat dia, ya udah dia begitu apa adanya. Dia tidak takut. Dia tidak gelisah. Dan dia menunjukkan dirinya apa adanya. Nah, teman-teman, kita baca di Yeremia 16 ayat 17 sampai 18. Saya boleh minta El untuk bacain? Yeremia 16 ayat 17 sampai 18 ya. Oke, kejap ya. Ada di screen juga, sis. Oke, ayat 17, sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Yes, so bagi Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi di pandangan Dia. Mungkin bagi manusia kita bisa aja hide, atau kita mempunyai dosa-dosa tersembunyi di pandangan manusia, dan manusia lainnya nggak tahu.
Tetapi apa yang tersembunyi di pandangan Tuhan? Tidak ada. Semuanya Tuhan tahu. Dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. So, tidak ada yang bisa kita hide di hadapan Tuhan. Dan kita bisa melihat kehidupan Daniel sangat luar biasa ya. Dia ketika decree itu keluar, perintah itu keluar, dia terang-terangin nunjukin dirinya dia. Nih, gue doa loh sama Tuhan gue, so what gitu loh ya. Kalau bahasa gaulnya kan kayak gitu ya ngomongnya ya, so what gitu loh. So I'm gonna pray, saya akan berdoa. Dia tidak tutup pintu. Ya mungkin gambar tadi adalah salah satu glimpse ya, kita bisa lihat keadaannya pada waktu dia berdoa ya, dia open aja, dia berdoa. Saya ingat pada waktu kalau misalnya di keluarga saya, contohnya misalnya saya lagi ngobrol sama ibu saya, terus saya lagi ngobrol tentang sesuatu gitu ya, terus mami saya suka bilang, hush, gitu ya, nanti ada yang dengar gitu, atau mungkin nanti itu tetangga dengar gitu ya, mungkin ada tetangga yang nggak baik, terus kita, iya dia kok kayak gitu, terus nanti dia dengar gitu. Mungkin kita juga sering kayak gitu, we hide our sins, kita sembunyiin dosa kita, seakan-akan Tuhan nggak tahu, dan kita ngerasa we are fine. Tapi remember, ayat ini bilang bahwa tidak ada yang tersembunyi di depan Tuhan, dan it's so nice to be like Daniel. Dia benar-benar menunjukkan dirinya bersih, dan dia tidak takut dengan siapapun. Dan bahkan dia secara terang-terangan menunjukkan dirinya transparan di hadapan Tuhan. Sekarang kita buka satu lagi di Yesaya 59 ayat 1-2. Saya boleh minta Mei yang baca? Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Oke, thank you. So teman-teman, inilah alasannya misalnya Tuhan kenapa sih gak dengar doa saya? Karena yang membuat pemisah itu adalah dosa kita, dosa-dosa kita. So apa yang membuat Daniel ini mempunyai keberanian yang besar? Karena dia bersih di hadapan Tuhan. Dia nggak takut, dia mempunyai hubungan yang sangat intim bersama dengan Tuhan. Saya benar-benar sangat mengagumi sosok Daniel ini. Ketika saya belajar mengenai pelajaran ini, saya banyak wow-nya gitu ya teman-teman. Saya merasa kecil banget ya Tuhan, I have to repent. Terus saya banyak banget, dan tetapi itu sangat mungkin kalau kita bisa menjadi seperti Daniel. Karena Daniel adalah manusia biasa yang seperti kita juga, dan dia bisa hidup benar karena dia udah itu ada dalam hatinya dia, dan dia commit dengan apapun, dalam kondisi apapun yang dihadapi, dia tetap stick dengan apa yang sudah dia percayai, dan bahkan dalam setiap tantangan dia menunjukkan imannya. Teman-teman, saya harap kita bisa mendapatkan sesuatu dari pelajaran malam hari ini dari kehidupan Daniel, bagaimana kita bisa mempunyai kehidupan lifestyle of faith, gaya hidup dalam iman, sehingga dalam hal kondisi apapun yang kita alami, kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan, dan bahkan kita bisa menjadi terang bagi orang-orang yang sedang mencari Tuhan, bahwa kita mempunyai iman di dalam Dia. Demikian sharing singkat yang saya bawakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.